Semoga pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kepala BGTK yang kami hormati, terima kasih sudah ikut bersama teman-teman kami di Lombok Barat, Terima kasih. IGI, yang luar biasa partisipasi dalam rangka peningkatan kapasitas sebagai guru dan termasuk motivator untuk anak-anak di Lombok Barat. Mohon maaf kami baru diberikan tugas mendadak karena posisi kami sekarang berada di Sekotong, sedang melaksanakan kegiatan dengan PMI terkait dengan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana wilayah di Sekotong. Sehingga agak kami sedang bersama teman-teman dari NGO, kemudian dengan warga masyarakat Sekotong, komite sekolah, warga, dan anak-anak, dan guru-guru. Tidak menghormati undangan, tidak menyimpang dari apa yang disampaikan oleh teman-teman di IGI, karena IGI ini juga pernah kami bersama-sama dengan, apalagi yang moderator yang luar biasa ini, sudah kami berkecimpung bersama-sama di dalam kegiatan yang sama, dalam rangka memotivasi teman-teman guru satuan pendidikan yang ada di Lombok Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa dalam kegiatan ini peningkatan peran di antara IGI terutama dalam kapasitas saat ini yang sejalan dan searah bersama dengan organisasi profesi yang lain. Walaupun kita masih berada di pihak yang masih sedikit gebrakan bila dibanting dengan profesi yang lain misalnya, tapi tidak berkecil hati. Kami dari Dinas Pendidikan cukup berbangga dan menghargai bahwa Ikatan Guru Indonesia juga cukup punya peran dalam sama-sama membangun dunia pendidikan, kemudian melakukan silaturahmi yang luar biasa, kemudian memberikan masukan kepada dunia pendidikan yang berada di Lombok Barat untuk kemajuan kita bersama. Dinas Pendidikan tidak menganggap bahwa salah satu organisasi profesi itu bagus, kemudian yang lain pihak itu tidak bagus. Dan tidak ada yang dianaktirikan dari kegiatan-kegiatan terkait dengan kegiatan profesi misalnya antara PGRI dan IGI. Kemudian masuk kepada kegiatan pembelajaran baik, kami berharap peran di antara Ikatan Guru Indonesia juga dalam meningkatkan kapasitas mereka harus lebih banyak memberikan inovasi terhadap problem yang dihadapi oleh guru-guru kita sekarang. Sekarang ini kita dituntut untuk lebih maju, lebih terdepan, kemudian kita juga dituntut untuk memahami informasi teknologi yang berkembang begitu cepat. Kita tidak boleh terbelakang karena kita guru adalah pemberi informasi dan informasi itu adalah paling tidak guru di depan untuk disampaikan pada satuan pendidikan, baik sesama, kemudian masyarakat dan sebagainya. Ini yang perlu kami sampaikan. Pada dasarnya bahwa praktik baik yang dilakukan oleh IGI sangat dihargai, kemudian kapasitas-kapasitas lain, kami dari Dinas Pendidikan siap untuk diajak berdiskusi, kemudian menerima masukan-masukan bagaimana yang diharapkan oleh satuan-satuan maupun ada kegiatan-kegiatan maupun regulasi-regulasi yang
mungkin ada yang perlu dibahas bersama juga untuk diselesaikan bersama. Karena kami tahu pendidikan ini tidak bisa diselesaikan oleh sepihak, tapi berbagai pihak harus secara bersama-sama melakukan. Ini mungkin yang kami sampaikan, mohon maaf, mungkin karena kami langsung ditembak ini. Paling tidak apa yang kami sampaikan adalah merupakan hasil pengarahan, kemudian hasil dari arahan-arahan pimpinan, kemudian edaran-edaran, sehingga apa yang kami sampaikan ini adalah merupakan sebuah informasi lanjut dari pimpinan. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan. Terima kasih dan sekali lagi kepada teman-teman di IGI, mari bermotivasi diri, mari kita melakukan sesuatu yang terbaik, memiliki inovasi-inovasi, karena setiap inovasi yang kita lakukan itu akan dihargai. Seperti kata orang, kalaupun mutiara tenggelam di dunia yang gelap, suatu saat akan bisa ketemu. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan. Terima kasih, selamat buat IGI. Terima kasih, motivasi dan semangat, edukasi kami tunggu. Mari pintu Dinas Pendidikan terbuka untuk teman-teman semua. Mari kita sama-sama membackup tugas kita sebagai pendidik, baik berhadapan dengan guru, masyarakat, dan sesama pendidik, dan lintas pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad yang dalam hal ini mewakili Bapak Kadisdikbud Lombok Barat atas arahan sambutan serta motivasinya untuk kita semua ya. Dan kata kalimat terakhirnya itu yang saya catat bagus sekali. Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka secara resmi acara webinar kali ini kepada Bapak Kepala BGTK NTB, Bapak Dr. Wirman Kasmayadi, SPD MSI, mohon kesediaannya Bapak. Silakan Pak. Baik, makasih Bu Ati. Suara saya terdengar ya Bu Ati? Terdengar Pak, Jelas sekali. Pak, jelas. Oke, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Pak Ahmad SPD. Lembuade Pak Ahmad, sehat bertugas di Sehat, Sekotong. Komandan. Saya masih di Sekotong ini. Saya lanjut. Saya kebetulan baru landing dari Rakor TKA di Jakarta. Alhamdulillah, sehat selalu Komandan, sehat selalu. Oke, siap. Nanti saya spill sedikit hasil rakor supaya diupdate ke teman-teman. Kemudian yang saya hormati juga ini Pak Ibu Ketua IGI Global yang terlalu energik, Ibu Yati ya, dengan tim hebatnya ini, luar biasa, selalu istiqomah, konsisten untuk terus membuka room untuk selalu berbagi diskusi dengan kita semua, ini luar biasa. Kalau sudah istiqomah begini kan insya Allah pasti berdampak nanti ke depan. Juga narasumber kita nih Pak Domo, hebat ya, udah terus berbagi dan berkreasi untuk mendukung teman-teman terus selalu mengembangkan diri. Singkatnya semua Bapak Ibu yang hadir, yang saya kasih dan banggakan, alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, sehat, semangat, ruang, waktu dan segala-galanya Bapak Ibu, sehingga pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa silaturahim, bisa berbagi, bisa bertegur sapa melalui room daring ini. Ini luar biasa kita bisa bersama. Lalu juga kita aturkan sholawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selalu tercurahkan
kepada keluarga, kerabat, sahabat, dan tentunya umat beliau sehingga mendapat syafaatnya nanti sampai yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, eh, kami ucapkan terima kasih atas undangan dan rencana kebersamaannya ini Bapak Ibu, dan juga terima kasih sudah kehadiran kita semua. Insya Allah nanti akan bertambah terus untuk agenda kita ini. Saya akan izin update beberapa poin, tapi sebelum update saya tadi udah siapkan pantun Bapak Ibu supaya tidak lupa ya. Pantunnya Ya, saya langsung saja balas di itu. awal berarti ya. Pergi ke perpustakaan mencari buku. Cakep. Cakep, Buku, buku dibaca penuh makna. cakep. Guru berdaya dengan PID baru, Weh, cakep. maka Cakep. kelas ceria penuh warna. Cakep. Baik, terima Cakep. kasih. Pantunnya mantep. Baik, Bapak Ibu yang hormat dan banggakan, ini agenda kita yang bagus, terus berkhidmat, terus konsisten. Walaupun pesertanya sedikit, itulah memang untuk yang bisa ajak konsisten itu memang istiqomah itu kan memang susah, tapi memang walaupun sedikit kita tetap semangat Bapak Ibu untuk bersama, gitu. Dan momentum-momentum seperti ini sangat penting untuk kita saling mengupdate informasi dan seterusnya dalam rangka kita bisa terus berjuang untuk sebagai pembelajar sepanjang hayat. Karena apa? Tentunya tantangan tugas kita tuh ke depan semakin eh, besar, berat, tuntutan kodrat zaman juga semakin berat dalam kita mendukung anak-anak didik kita menjadi generasi emas ke depan. Nah, terkait dengan PID ini Bapak Ibu, ini kan fasilitas jalan tol gitu yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tentunya kita sangat mendukung aktivitas Bapak Ibu guru untuk terus berbagi, untuk mengoptimalkan, dan ini bagus sekali Bapak Ibu semua sudah punya sekolah kita. Lalu diskusi-diskusi sederhana di ruang-ruang terbatas itu sama-sama mengeksplor, nanti bisa menggunakan, ini akan sangat bagus. Apalagi tahun ini hanya pemerintah, Pak Presiden. Nah, sehingga Bapak Ibu sangat sangat kita dukung optimalkan PID ini. Kami juga dapat juga PID 1 Bapak Ibu, dan itu kami belajar juga, saya teman-teman di sini juga PID yang sama isinya dengan yang Bapak Ibu terima di sekolah, kami sering pakai diskusi di ruang-ruang diskusi itu, kami eksplor apa isinya dan seterusnya, sehingga kita juga tidak ketinggalan juga gitu, mau belajar belajar siap belajar dengan bersama teman-teman juga. Nah, sehingga harapan kita apa yang ada, fasilitas sarana pendukung pembelajaran yang ada, kita bisa optimalkan pemanfaatannya untuk mendukung belajarnya siswa. Tentunya Bapak Ibu, PID-nya ini tidak hanya alat bantu sungguhnya, tapi sangat eh, mendukung kreativitas dan guru untuk tetap ini. Dan juga walaupun ada PID ini, papan interaktif digital, ya, itu pun insya Allah tidak apa namanya eh, tetap mendukung teman-teman guru dan tidak menggantikan posisi guru. Nah, oke. Tentu juga Bapak Ibu, eh, dengan PID ini kita optimalkan, nanti siswa akan lebih tertarik, lebih bisa belajar lebih bermakna, lebih mendalam dan seterusnya. Ini sangat-sangat penting. Lalu yang ingin saya update Bapak Ibu, kebetulan kami baru selesai rapor TKA Bapak Ibu. TKA itu apa Bapak Ibu? Tes kemampuan akademik. Nah, sedikit Bapak Ibu, kita TKA-nya ini kan akan segera berlangsung untuk yang jenjang SD dan SMP. Yang SMA, SMK, paket C kan sudah selesai akhir tahun lalu.
dan kita sudah sama-sama mendengar, membaca, mencermati, mendalami hasil TKA di jenjang SMA, SMK sederajat itu boleh dibilang belum menggembirakan, ya. Boleh dibilang belum menggembirakan. Walaupun ada memang yang dapat 100 tuh ada, yang dapat 60, 50 ada, yang dapat 20, di bawah 20 juga ada skornya. Bahasa Inggris ini Bu Ketua, guru bahasa Inggris ini nanti. Nah, ini juga PR kita ke depan, Bapak Ibu, PR kita ke depan yang jenjang SD SMP ini sekarang tantangannya. Jenjang SD SMP juga akan segera kita ada TKA, dan TKA ini Bapak Ibu akan terintegrasi atau selaras dengan ANBK. Nah, Bapak Ibu. Nah, nanti kalau di awal tahun nanti kan kita akan, karena TKA di jenjang SD SMP ini, TKA ini akan digunakan nilainya untuk jalur prestasi, nanti masuk SMA favorit, masuk SMP favorit, itu akan menggunakan eh, menggunakan nilai TKA sebagai jalur prestasi. Oke. Nah, kemudian juga Bapak Ibu, eh, kita ini ada PR secara nasional, secara provinsi NTB itu, kabupaten kota semua. Ini yang sekolah yang mendaftar untuk TK, SD maupun SMP ini sederajat masih terbatas, yaitu baru 55% Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita melalui kesempatan ini kita harapkan Bapak Ibu terus sounding, terus sampaikan kalau ada sekolah-sekolah kita yang belum mendaftar untuk ikut TKA, dan maka mohon didorong, ya. Kita semua mohon kita titipkan pesan ini untuk kita dorong teman-teman kepala sekolah, guru, kalau sekolahnya belum daftar TKA, dipersilahkan. Terkait dengan kendala-kendala teknis, kalau kendala bisa hubungi kami di BGTK maupun di BPMP NTB, nanti silakan. Atau hubungi teman-teman yang tetangga terdekat terkait dengan bagaimana mendaftarkan sekolah untuk TKA dan seterusnya. Nah, ini juga. Kemudian TKA ini Bapak Ibu juga sudah terintegrasi dengan ANBK. Nah, kalau eh, tidak ikut TKA, maka Bapak Ibu sekolahnya tidak punya rapor pendidikan nanti. Kalau tidak punya rapor pendidikan, maka sekolah tidak bisa mencairkan dana BOS-nya. Kenapa? Karena sudah sepakat kita di dinas, di manajer BOS, kalau pencairan dana BOS itu kan kita lampirkan rapor pendidikan, kan, bagaimana mengacu data-data penyusunan RKAS-nya mengacu pada rapor pendidikan yang sudah analisis dan seterusnya. Nah, sehingga Bapak Ibu sangat penting ini TKA ini untuk kita ikuti oleh semua sekolah. Juga Bapak Ibu, samplingnya nanti kelebihannya TKA ini karena sudah terintegrasi sejak tahun 2026, TKA dengan ANBK sudah terintegrasi, sehingga satu sekali kita tes nanti TKA ini untuk kelas 6, ya, kelas 6, kelas 9 dan kelas 12. TKA dengan ANBK sudah jadi satu kesatuan Bapak Ibu, ya, sehingga nanti sudah kita tidak ada TKA lagi, ada ANBK lagi, tidak ada, ya, semua berbasis komputer, sehingga pengalaman kita dulu ikut ANBK itulah pengalaman ini untuk ikut TKA sama, dan sekarang sudah jadi terintegrasi. Dan juga samplingnya juga sudah semua kelas 6 kalau SD, semua kelas 9 SMP akan potensi untuk ikut, untuk walaupun memang TKA ini tidak wajib Bapak Ibu secara individu bagi anak, tapi kesempatan untuk menggunakan hasil TKA untuk peningkatan, untuk masuk jalur sekolah favorit juga menjadi terbuka. Lalu sekolah juga punya raport pendidikan, dan tentunya banyak sekali manfaatnya ke depan. Kalau SMA jelas, kalau mau sekolah, mau kuliah, otomatis nanti menjadi pertimbangan dalam memvalidasi nilai raport yang ada di siswa. Nah, juga Bapak Ibu izin menambahkan, mengacu ke hasil TK jenjang SMA,
yang belum menggembirakan, maka ini juga kita jadikan acuan Bapak Ibu untuk melakukan pengembangan kompetensi guru, mendukung pelatihan dan seterusnya. Sehingga tahun ini Bapak Ibu kita akan menguatkan model pelatihan kita itu akan memperkuat memperkuat komunitas belajar di sekolah. Dalam artian kita kan kalau pelatihan PM kemarin itu ada in 1, on the job learning, dan in service 2. Nah, on-nya itu yang akan kita perkuat Bapak Ibu, sehingga dalam on service learning itu kita akan ada nanti perkuat dengan pendampingan oleh kepala sekolah, oleh pengawas, dan secara berkala nanti rekrutmen fasilitator inti untuk sebagai pendamping juga yang berbasis mata pelajaran. Sehingga Bapak Ibu banyak perubahan-perubahan mendasar yang akan kita kembangkan dan kita akan cobakan di tahun ini dalam rangka penguatan kompetensi guru. Nah, nanti di sekolah kita Bapak Ibu dalam rangka Hari Belajar Guru itu kita sudah dorong akan ada edaran dari Bapak Bupati melalui Kepala Dinas, nanti staf kabupaten kota provinsi untuk mendorong guru untuk terus belajar di FGMP, di KKG, dan juga di komunitas belajar dalam sekolah, Bapak Ibu. Dalam sekolah. Kenapa Bapak Ibu? Karena sekarang kita ingin apa yang Bapak Ibu peroleh dari webinar, dari pelatihan, itu terimplementasikan sampai ke level kelas. Kita BGP memiliki semangat dan komitmen untuk mendukung guru-guru kita untuk bertransformasi sampai ke aksi nyata di level kelas. Kalau transformasi kita hanya sampai pada pengetahuan dan pengalaman saja, maka kultivasi terbatas. Makanya kita ingin seperti semangatnya Mami Bupati Lombard itu kerja nyata. Nah, kerja nyata tuh guru tuh kerja nyata di mana Bapak Ibu? Di mana? Di kelas kan, Ge? Kelas, ya, di kelas. Nah, sehingga kita ingin mendukung guru-guru kita ini melalui berbagai upaya kita yang kolaboratif ini untuk bisa bertransformasi sampai ke level kelas. Tidak hanya level dirinya, tapi ke level kelas, aksi nyata di kelas. Itu yang kita ingin. Nah, untuk sampai ke sana, maka upaya-upaya pendampingan, upaya pembimbingan sampai di level sekolah melalui komunitas belajar internal sekolah, baik internal sekolah maupun eksternal lintas sekolah, KKG, MGMP, dan webinar daring dan seterusnya, ini salah satu bentuk komunitasnya. Nah, sehingga PR kita ke depan Bapak Ibu, ini sekaligus sebagai perspektif yang kita ingin bangun bersama teman-teman di organisasi profesi, bahwa tidak ada hentinya untuk kita tetap beristiqomah sepanjang hayat. Datanya Bu Ketua tadi, long life education, belajar sebagai kita ini pembelajar sepanjang hayat dimanapun kita bersama bertugas, termasuk kita bisa belajar dari semua. Kalau orang di Minang bilang alam tak kembang jadi guru, artinya semua yang ada di lingkungan kita, teman kita, pimpinan kita, murid kita, dan seterusnya bisa menjadi sumber belajar bagi kita, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu poin-poin saya yang kami sampaikan. Mohon dukungan untuk pendaftaran TKA bagi sekolah-sekolah yang belum mendaftarkan siswa-siswanya semua, supaya punya raport nanti, dan semua akan berdampak baik untuk mendukung syarat-syarat mendukung siswa kita mau masuk ke sekolah-sekolah favorit dan sekolah-sekolah hebat di luar daerah. Dan sekarang kan banyak itu sekolah Garuda, sekolah unggulan, macam banyak kita bisa masuk, sekolah rakyat dan seterusnya. Kita bisa dukung anak-anak kita untuk sampai ke sana. Baik, itu mungkin poin saya. Kurang lebihnya ampura, Agung Sindampura, Bapak Ibu. Tetap sehat, tetap semangat. Kita tanpa lelah, tanpa lekang waktu untuk terus selalu berikhtiar
berkhidmat untuk berbagi terus berdiskusi supaya kita bisa bermanfaat untuk semua dan untuk murid-murid kita sehingga kita bisa mewariskan generasi ini. Matur tambiasi dan tetap sehat semangat. Eh, burung burung irian, burung cendrawasih, Tanjungan udaranya bersih. Cukup sekian dan matur tambiasi. Allahumma fiq ilal aqwamit thoriq ila sabilir rasyad wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambiasi. Nah, Waalaikumsalam berarti warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Keren terima Pak kasih Bapak. Dokter. Wah, juara pantun ini Mbak Ati. Betul. Baik, terima kasih kami haturkan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Firman Kasmaya di SPD MSI yang telah memberikan sambutan serta membuka acara webinar kita pada siang hari ini dan juga informasi-informasi yang terupdate dari beliau sudah kita simak bersama-sama dan itu merupakan informasi yang wajib kita sebar ya, karena itu apa istilahnya adalah informasi terupdate dari pemerintah yang oleh-olehnya Pak Wirman dari Jakarta. Nah, dan juga kami persilakan kepada apa teman-temannya nih yang hadir di room sebelum kita memulai pemaparan materi untuk bisa mengajak temannya agar bisa bergabung di room ini. Masih ada kesempatan. Karena kita waktunya tadi molor sekitar seperempat jam, mungkin nanti akan ada penambahan waktu untuk webinar kali ini. Mungkin akan lebih dari jam 17 mungkin ya, jam 17 kita lihat saja nanti keberlangsungan diskusi kita. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sudomo SPT. Namun sebelumnya kami tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Kepala BGTK NTB yang telah membersamai kita serta Bapak Kadis Dikbud Lombok Barat atau yang mewakilinya untuk apa istilahnya bisa melanjutkan kembali aktivitas dan kami apa ya berulang kali kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya sudah membersamai kami dalam webinar kali ini. Baik, untuk selanjutnya Terima kasih izin live. terima kasih Bapak Terima kasih Pak Ahmad. Ahmad. Ya, terima Terima kasih. kasih. Sehat selalu, maju Ya, ya. Nggih. terima kasih. Oke, ya, ya. Siap, lanjut. Ya, saya asar dulu ya. Kira lanjut saja. Bu Wati, Bu Nur. Nggih, terima Damon, lanjut. kasih. Oke, Pak. Nggih. Kasih Bapak. Oke. Siap, siap, siap. Baik, saya sapa dulu Bapak narasumber, Bapak Sudomo SPT. Bapak silakan untuk meng-unmute. Siap, berarti. Alhamdulillah sudah hadir dan sudah siap ya Pak ya. Insya Allah. Siap. Ada waktu sekitar 20 menit Bapak untuk Siap. pemaparan materi, serta nanti setelah itu akan ada sesi tanya jawab atau diskusi, serta bisa juga ada berbagi praktik baik dari Bapak Ibu yang hadir di room, serta Ibu Keta juga bisa loh berbagi praktik baik. Karena sepertinya sudah praktek ini IPD ini. Iya, Cukup sudah ya. Mbak Ati sudah praktek tapi itulah masih seputar-seputar itu aja makanya saya tertarik nih mendengar pemaparan dari beliau nih Pak Betul. Sudomo Biasanya ya. kita itu papan godanya. Iya, papannya sama YouTube-nya ya Iya kan? betul. Dan kadang Iya. yang masih bingung itu yang pemisahan loh, yang satu bisa Hmm, bisa nulis itu yang kita masih bingung-bingung. Dan sebenarnya apa sih inti dari PID ini yang harus kita gali ya, betul kan, Mbak? hmm. Oke, baik kepada Bapak Sudomo, kami persilakan untuk memaparkan materi, tetapi akan lebih baik lagi kita berkenalan dulu dengan Bapak Sudomo SPT dan kami minta bantuannya kepada Bapak Ibnu untuk menayangkan CV-nya beliau karena ini terlalu panjang dan beliau itu sudah banyak prestasinya. Jadi kalau misalnya saya baca ini sangat panjang sekali. Iya, Beliau luar biasa nih. Beliau adalah guru dari SMP Negeri 3 Lingsar dan beliau juga adalah Duta Teknologi Provinsi NTB dan seruntutan lagi dan daftar prestasinya banyak sekali dan kita akan lihat dalam tayangan yang nanti akan ditayangkan oleh Bapak Ibnu Jaya Hadikusuma. Pak Ibnu, kami persilakan Bapak untuk menayangkan CV dari Bapak Sudomo. Dia ada sedikit gangguan, Bu. Bisa langsung aja dulu.
Oke, berarti sambil jalan ya, Bapak Ibu ya. Nanti di tengah-tengah atau misalnya nanti di akhir kita akan tayangkan CV-nya beliau. Karena CV-nya ini panjang sekali, kalau misalnya saya bacakan sepertinya habis dengan pembacaan CV. Tidak akan ada pemaparan materi ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita simak bersama apa yang bermakna dari papan interaktif digital ini kepada Bapak Sudomo. Dipersilakan, Bapak. Baik, terima kasih Bu Ati, terima kasih Bu Yati, terima kasih juga kepada Pak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Tak lupa juga selamat sore untuk kita semua. Masih semangat untuk belajar bersama-sama Bapak Ibu ya. Insya Allah tetap semangat. Nah, Bapak Ibu, saya akan berbagi praktik baik terkait dengan pemanfaatan PID di mapel saya ataupun di sekolah saya. Nah, sebelum saya mulai, izin kalau tadi Pak Kepala sudah menyampaikan pantunnya, saya juga ingin berpantun juga. Cakep, cakep. Oh, belum ya, belum. Membawa segelas air ke gerung. Cakep. Udah enggak jadi, airnya tinggal di jalan. Loh, Mbak segelas air ditambah es teh gitu, Pak. Iya, jadi karena airnya tumpah di jalan akhirnya tidak jadi. Oke, kita lanjutkan saja Bapak Ibu ya. Izin untuk share screen. Jadi untuk materi saya tidak banyak, hanya 270 halaman saja. Ini adalah tentang praktik baik pemanfaatan PID atau papan interaktif digital dalam proses pembelajaran khususnya di SMP Negeri 3 Lingsar Lombok Barat. Ayo Ibu, sekilas tentang saya. Dapatnya seorang pembelajar yang gemar berbagi melalui karya, dan saya adalah bagian keluarga besar dari SMP Negeri Kalingsar Lombok Barat sejak tahun 2006. Di sela-sela mengajar, guru penggerak angkatan 2 memilih menumpahkan ide di kepala melalui tulisan. Jadi saya suka menulis Bapak Ibu ya. Narasumber nasional pembelajaran mendalam, saya juga aktif menulis di media daring maupun dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh penerbit Mayor. Kali ini yang mengukuhkan saya sebagai penulis buku cerita anak. Sebagai Ketua Komunitas Guru Penggerak Lombok Barat, tentunya memberikan ruang yang luas bagi saya untuk berbagi praktik baik sebagai pemimpin pembelajaran. Kegagalan saya dalam berbagai kompetisi itu justru menguatkan tekad saya sebagai pandu literasi digital, pembiki untuk terus belajar. Sebagai penyusun dan penelas data praktik kuantitatika, saya terus berbagi dan berkarya sebagai cara untuk belajar. Sebagai Ketua Teknologi NTP 2023 sekaligus guru pejuang digital, saya percaya bahwa pada akhirnya akan menjadi besar dengan belajar dari hal-hal kecil di sekitar. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, izin bertanya dulu sedikit nih, belajar dengan jujur ya. Apakah sekolah Bapak Ibu sudah memanfaatkan PD secara optimal? Yuk berbagi strategi dan bentuk pemanfaatannya. Boleh yang mau raise hand, silakan. Saya dulu. Oh, Bu Yati duluan, silakan Bu Ya, Yati. soalnya saya semangat nih. Jadi di sekolah, izin ya Bapak Ibu. Jadi di sekolah saya di SMP Negeri 1 Labu Api itu, jadi kita sudah sekitar mungkin baru memasuki 2 bulan mungkin ya, karena kemarin kan Desember apa awal Desember gitu, baru kita benar-benar diberi kesempatan untuk menggunakan, karena memang agak telat juga kita waktu itu datangnya. Akhirnya Bapak Kepala Sekolah bilang, ayo Bapak Ibu sebelum liburan coba latihan-latihan dulu katanya gitu. Jadi kita latihan setelah pas mau bagi rapot gitu, sebelum bagi rapot itu dah sebelum liburan tuh kita latihan-latihan penggunaannya seperti apa, nyalain ini ya agak-agak gaptek lah ya, malum barang baru gitu kan. Jadi kita pas awal semester ini baru mulai memanfaatkannya. Nah, itu pun masih kayak seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi memang ada laptopnya, dikasih tahu oleh Pak Kepala tuh ada laptop, kemudian ada kayak apa sih? Ada ini, ya ada harddisknya katanya di sana. Jadi ada materi-materinya. Nah, tapi memang sepengetahuan saya gitu ya, karena kebetulan PID-nya ini ditaruh di lab IPA, dan saya di sekolah itu kepala lab gitu ya, termasuk lab IPA, lab komputer. Nah, jadi
sepengetahuan saya nih teman-teman belum yang untuk harddisknya itu. Jadi masih kita memanfaatkan seperti YouTube, jadi video pembelajaran, kemudian papannya itu. Jadi anak-anak excited banget Pak nulis. Saya kemarin pertama kali itu waktu di kelas 8A waktu itu dapat jadwal minggu ini karena dibagi jadwalnya. Jadi kelas 9 dulu semuanya per minggu itu, habis itu kelas 8, habis itu nanti kelas 7. Jadi udah dibuatin hari ini pelajaran ini, guru ini gitu. Nah, saya dapatnya waktu itu 8A. Jadi saya lumayan terharu gitu dan seru ini karena ini alatnya benar-benar menghemat 3 alat bahkan sampai 4 gitu. Kalau biasanya kan kita ke kelas tuh bawa laptop ya kan. Kalau LCD mungkin nggak kita bawa sih, kita nggak bawa LCD karena bisa pakai ini kan Pak. Tapi Iya. itu speaker Pak, salon itu yang ribet banget kalau diangkat karena besar kan. Ada juga yang kecil kita punya cuman nggak ini gitu suaranya nggak terlalu menggelegar. Nah ini tuh luar biasa. Jadi saya super excited dan bersyukur kalau bisa tolong ya ditambah gitu masa-masa sekolah dapat berapa. Jadi masih sebatas itu sih Pak kalau untuk pemanfaatannya. Jadi sekolah udah ada jadwalnya, udah dijadwalin. Terus cuman ya itu masih sebatas YouTube untuk video pembelajarannya nyimak dan papannya itu jadi anak-anak maju nanti mereka jawab sendiri. Ih seru deh Pak, seru banget. Masih sebatas itu. Jadi semoga nanti ada yang lebih seru lagi nih dari Pak narasumber. Demikian mungkin Bapak Ibu dari sekolah lain, dari Sumbawa, Bima, Lombok gitu bisa sharing-sharing. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Beatrice sudah berbagi. Intinya meskipun masih belum optimal, hanya sekedar masih gitu-gitu doang kalau bahasa Beatrice. Nggih. Sekadar gitu doang, tapi alhamdulillah sudah terjadwal, terstruktur. Itu sudah satu langkah yang luar biasa. Terutama itu memang jadi kendala bagi kita yang memiliki rombel yang banyak, murid guru yang jumlah guru yang banyak juga itu juga lumayan tricky banget, sangat banget bagi kita lah istilahnya di internal sekolah itu. Kalau gurunya banyak, terus kelasnya banyak juga kita kadang bingung mengatur jadwalnya karena unitnya cuma 1 unit tersedia 1 unit saja. Nah, untuk kedepannya insya Allah katanya sih akan ditambah dari 1 kemudian menjadi 3 kemudian akan menjadi 6. Semoga apa yang disampaikan itu benar-benar nanti benar ke sekolah itu benar-benar mendapatkan bantuan yang sesuai dengan apa yang diwacanakan saat ini sehingga satu sekolah bisa memiliki sampai 6 PID itu alhamdulillah banget. Nah, terima kasih sekali lagi Biati. Masih tuh ini Pak Tahir raise hand, silakan Pak Tahir boleh berbagi. Ya, Silakan Pak. terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tahir. Terima kasih Pak atas kesempatan. Mungkin sama dengan Ibu Ketua IGI Lombok Barat. Oke. Jadi, cuman saya sangat saya sesalkan kenapa baru sekarang ada hal seperti itu. Artinya bantuan-bantuan seperti itu bila perlu ya ditambah terus gitu. Karena apa? Karena seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Nur Hidayati tadi ya, anak-anak sangat senang, semangatnya belajar juga begitu. Nah, untuk kedepannya seandainya ada dari mungkin pemerintah, terutama Bapak Wirman tadi ya selaku kepala bagian BGTK ya, Nusa Tenggara Barat, yang punya akses ke pusat itu biar kalau bisa tiap kelas itu harus ada Pak. Karena sekarang di sekolah kita itu terutama di tempat saya, kita terjadwal. Terus artinya belum alatnya itu belum optimal digunakan. Kita rebut lah gitu istilahnya. Artinya berbeda. bantuannya masih bila perlu ditambah lagi gitu. Karena yang sekarang itu memang kadang kita tetapkan di perpus ruangannya. Maksud saya biar permanen di ruang kelas. Masing-masing kelas itu bila perlu ada gitu. Biar artinya guru tanpa membawa apa-apa dengan hanya mungkin sebagai materinya saja cukup
HP atau di laptop lebih enak gitu. Nah, jadi ya kenapa harus nggak perlu kita anu-anu lah gitu, biar lebih mudah gurunya untuk memberikan pembelajaran yang lebih maksimal lah terhadap anak, karena di situ sangat sangat sekali bermanfaat. Mungkin Oh, itu sebagai tambahan dari saya, Pak. siap. Terima Terima kasih Pak kasih. Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Tahir yang sudah berbagi. Ternyata kondisinya seperti itu, Bapak Ibu ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Tahir tadi itu sepertinya harapan kita semua, Bapak Ibu ya. Masih ada Bu Zulki. Mudahan terkabul Pak Tahir ya. Nanti harapan kita semua itu. Bu Zulki ya, silakan. Terima kasih Pak Sudomo, Pak PP saya. Terima kasih Pak. Ya, Bu Zulki ya. Eh, Lanjut. Kali ini saya tidak berbagi praktek Hmm? tentang pemanfaatan Oke. karena lembaga kami belum mendapatkan itu. Ada yang Ya, belum ber- saya di lembaga TK Pak Domo di Oke. Kecamatan Kediri. Oke. Lembaga kami kan belum dapat. Kayaknya kelihatan teman-teman yang udah dapat itu eh, anak-anak, saya lihat anak-anaknya pasti sangat-sangat senang kayaknya. Apalagi di TK itu lebih banyak ke prakteknya timbang ke teori. Semoga yang lembaga kami yang belum dapat disegerakan untuk apa namanya mengikuti digital ini, karena saya lihat teman-teman yang lain itu untuk apa namanya untuk kegiatan sehari-harinya lebih banyak pakai itu. Jadi anak yang praktik langsung, misal apa namanya menghubungkan gambar dengan simbol, menghubungkan kata dengan gambarnya, kayaknya anak lebih antusias kayak saya lihat gitu. Semoga kita lebih cepat lebih cepat dapat di lembaga yang belum ya Pak ya. Ya, betul. Saya ikut Sama-sama. ini karena sebelum dapat harus tahu manfaatnya dulu. Harus tahu manfaatnya dulu sebelum dapat. Makanya ikut tadi pas di-share sama Pak Domo di grup-grup penggerak, langsung tak klik linknya. Terima kasih Pak Domo atas Sama-sama. waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik, mudah-mudahan nanti disegerakan untuk yang PK sehingga kita semua sekolah nanti pada akhirnya akan mendapatkan bantuan PID ini. Baik Bapak Ibu, saya izin melanjutkan. Eh jadi beragam cerita. Nah, ini ada cerita yang ada di sekolah saya. Jadi saya mengajar prakarya kebetulan prakarya budidaya supaya sesuai dengan sertifikat pendidikan saya yang sarjana peternakan, sehingga saya mengajarkan budidaya. Nah, di prakarya budidaya sendiri Bapak Ibu, ini masih sering dianggap hanya sekedar mencangkul lah, bikin kandang lah, hanya sekedar itu doang. Sementara untuk teori budidaya sering membosankan bagi murid juga. Terlebih Gen Z saat ini yang seperti Bapak Ibu ketahui, itu lebih apa ya, merespon visual dengan sentuhan teknologi itu sangat senang banget kalau kalau versi saya ya, menurut saya, pandangan saya di anak-anak di sekolah saya. Nah, sebelum menjatuh tanah, tentunya murid perlu memahami konsep dasar. Tantangannya adalah membuat teori bisa menarik praktik. Ini yang latar belakangnya. Nah, situasi yang di sekolah saya, Bapak Ibu, itu adanya potensi dan antusiasme. Yang pertama, dari daya tarik PID. Setelah memiliki fasilitas papan interaktif digital ya yang bisa dibilang canggih Bapak Ibu ya, meskipun hanya satu unit. Nah, dari observasi awal saya menunjukkan yang pertama, murid di sekolah itu sangat antusias saat diajak ke lab komputer atau ke ruang multimedia. Kemudian di sekolah ada punya satu khusus ruang untuk multimedia. Dan yang kedua, adanya interaksi sentuh touch screen. Ini meningkatkan fokus visual. Jadi ini membuka ruang yang pembelajaran yang lebih interaktif. Jadi anak-anak bisa langsung terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah kesempatan visualisasi materi budaya lebih nyata, karena saya banyak menemukan gambar-gambar real dari yang ada di internet maupun yang saya unggah sendiri, yang saya simpan sendiri dari hasil jepretan saya terkait dengan tanaman ini yang ada di sekitar sekolah. Jadi saya foto, kemudian diunggah di sana, itu bisa menjadi apa ya,
media pembelajaran yang sangat menarik bagi anak. Setelah itu barulah kita ajak keluar untuk menemukan sendirilah istilahnya di sekitar mereka, terutama di lingkungan sekolah. Berikutnya, tantangan utamanya sebenarnya Bapak Ibu, ini adanya jebakan main-main Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dunia sosial media Bapak Ibu, jadi banyak juga guru-guru yang membagikan bahwa PID ini istilahnya ya kurang bermanfaat lah untuk proses pembelajaran anak-anak ini. Jadi mereka lebih nyaman dengan metode ceramah seperti ya yang biasa kita lakukan dulu sebelum zaman digitalisasi. Kita lebih banyak ceramah daripada kita menciptakan suasana pembelajaran interaktif. Nah, ini adalah sebenarnya menjadi jebakan juga sebenarnya, namanya jebakan main-main. Karena apa? Karena dengan menggunakan PID ini kan kita sebenarnya kan mengajak anak-anak untuk bermain. Anak kita ajak untuk bergerak, untuk maju dan seterusnya. Nah, ini kita harus memastikan yaitu penggunaan PID tidak sekedar menjadi ajang bermain atau hiburan visual semata tanpa esensi belajar. Ini yang harus kita pegang. Supaya apa? Tentunya supaya kita tidak terkena jebakan main-main ini. Sehingga ini pemanfaatan PID dalam proses pembelajaran ini nanti bisa menjadi pilihan juga metode pembelajaran selain metode ceramah yang mungkin bagi sebagian guru itu masih nyaman, masih merasa bahwa anak-anak lebih paham jika gurunya berceramah. Ada saja yang berprinsip seperti itu. Nah, kemudian untuk kedalaman materi, ini tantangan utamanya adalah bagaimana merancang gamifikasi yang memudahkan murid memahami materi budaya secara mendalam, bukan hanya menghafal sebatas permukaannya saja. Tambah tantangan kompetensi teknis guru dalam mengoperasikan fitur-fitur canggih PID serta rombongan belajar yang cukup banyak tidak seimbang tentunya dengan ketersediaan yang hanya 1 unit. Oleh karena itu, ini adalah yang saya lakukan di sekolah. Yang pertama, tentu saya memetakan dulu jalan transformasi pemanfaatan PID ini, khususnya untuk pembelajaran prakarya, budidaya, maupun mata pelajaran yang lainnya. Yang pertama tentunya saya melakukan persiapan dulu Bapak Ibu. Nah, persiapan yang saya lakukan tentunya adalah saya melakukan BIMTEK terlebih dahulu. BIMTEK guru dan pembuatan jadwal. Nah, untuk BIMTEK ini saya lakukan di sekolah saya. Kebetulan kita pernah sebagai duta teknologi pernah mendapatkan pelatihannya juga. Jadi kita sebagai guru pejuang digital kita pernah mendapatkan pelatihan terkait dengan pemanfaatan PID ini. Saya mengimbaskannya di sekolah saya. Saya melakukan BIMTEK kepada guru terkait dengan apa saja nanti ada di bagian belakang. Nah, salah satunya bukan dia saja sebenarnya, bahkan ada yang privat ke sekolah hadir di sini hari ini, rajin privat ke sekolah nanya dan sebagainya, jika ada perkembangan dan sebagainya wajib beliaunya menyamperi saya untuk berdiskusi terkait dengan pemanfaatan PID ini. Nah, setelah melakukan BIMTEK, ini saya memastikan bahwa teman-teman guru di sekolah sudah bisa minimal bisa mengoperasikan fitur-fitur dasar yang ada dulu, fitur utama dulu yang sudah ada, mereka sudah memahami dulu. Dan alhamdulillah setelah mengikuti BIMTEK, pada saat mereka menerapkannya tidak tidak membutuhkan pendampingan yang bagaimana gitu loh. Jadi sudah perlahan sudah bisa kita lepas. Jadi ini untuk yang BIMTEK-nya. Dan ada juga sahabat pembuatan jadwal. Nah, mungkin berbeda dengan Bu Yati tadi. Kalau berarti pembuatan jadwalnya berdasarkan per kelasnya, jadi kelas 9, kelas 8, kelas 7. Nah, kalau di saya pembagiannya memang berdasarkan rombel dan berdasarkan gurunya. Jadi selama 1 minggu itu, Senin sampai Sabtu, itu setiap kelas itu mendapatkan jatah istilahnya. Mendapatkan jatah 1 kali belajar dengan memanfaatkan PID. Nah, untuk guru-gurunya barulah saya bagi selama 1 bulan itu saya bagi. Dan minggu berikutnya mereka juga akan mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan PID lagi, tapi dengan guru yang berbeda. Dan minggu ketiga, minggu berikutnya juga akan demikian. Sampai di rolling itu sampai semua guru itu mendapatkan
apa istilahnya ya, jatah minimal 1 kali di dalam 1 bulan itu 1 kali mengeluarkan PID. Nah, kemudian saya juga bantu teman-teman untuk merancang skenario pembelajaran secara sederhana, Bapak Ibu. Jadi ini skenario pembelajaran bukan RPM lengkap atau modul acara secara lengkap, bukan. Tapi ya skenario pembelajaran. Habis kegiatan awal ngapain, kegiatan inti apa saja, kegiatan akhirnya ngapain, itu terkait dengan pemanfaatan PID ini sudah saya rancangkan skenario pembelajarannya secara singkat saja. Nanti teman-teman mapel itu tinggal menyesuaikan dengan mata pelajarannya masing-masing. Dan materi interaktif. Nah, ini kumpulan materi interaktif ini memang apa istilahnya, kebetulan saya himbau dari teman-teman itu untuk bisa memanfaatkan ruang murid, Bapak Ibu. Karena memang ini pesan sponsor. Kita harus memanfaatkan ruang murid memanfaatkan PID ini. Dan di pelaksanaannya ada speaking dan metode pembelajarannya saya memilih gamifikasi atau berbasis game tentang permainan. Dan tampaknya biasa dalam balik virtual dan juga evaluasi dampak. Nah, untuk langkah pertama, Bapak Ibu, untuk penguatan kapasitas materi BIMTEK yang saya sampaikan, yang pertama adalah terkait dengan fitur PID, Bapak Ibu. Bahwa PID ini adalah layar sentuh untuk mendukung penggunaan jari atau pena stylus untuk menulis, menggambar, dan menggerakkan objek seringkali dengan kemampuan banyak pengguna sekaligus. Jadi bisa langsung lebih dari 1 orang bisa memanfaatkan papan itu secara bersamaan. Ini yang kedua, anotasi dan penulisan digital untuk menulis, menggambar, menyorot, dan memperbesar zoom juga bisa, menghapus tulisan juga bisa pada layar, termasuk mengubah tulisan tangan jadi teks digital dari transkripsi standarnya. Kemudian fitur lainnya adalah multimedia dan integrasi aplikasi. Jadi ini kan PID ini memiliki kemampuan memutar video, menampilkan gambar audio, kemudian juga bisa membuka aplikasi edukasi secara langsung. Dan juga bisa berbagi layar yang memungkinkan koneksi nirkabel dari laptop, tablet, atau bahkan HP kita ke papan tulis untuk presentasi. Bukan untuk presentasi saja sebenarnya Bapak Ibu, bisa mabar, bisa mabar juga. Tapi itu kan di luar konteks proses pembelajaran. Tapi setidaknya itu bisa mendorong murid yang suka-suka ekspor itu, sekarang lagi trennya ekspor itu, ini bisa kita manfaatkan juga sebenarnya untuk mendukung potensi mereka dalam mengembangkan diri mereka di bidang ekspornya. Dan ada juga penyimpanan dan berbagi data, Bapak Ibu. Nah, di PID yang ada di sekolah itu sudah saya bagi-bagi, saya simpan, buatkan folder untuk masing-masing guru, Bapak Ibu, untuk masing-masing mapel, dan nanti mereka membuat folder sendiri, gurunya apa, dan sebagainya. Mereka bisa menyimpan materi pembelajaran, bisa langsung dibagikan langsung, bisa dibuka pada saat mereka akan menyampaikan proses pembelajaran, jadi enak, tinggal mencari foldernya sendiri, tinggal memilih materinya yang sudah mereka siapkan sendiri, baru deh langsung siap mengajar. Dan ada split screen. Nah, ini aplikasi atau materi atau yang berbeda secara bersamaan. Jadi ada video YouTube di kiri dan menulis di sisi lain. Jadi kita bisa langsung memutarkan video, kita juga bisa langsung memberikan penjelasan di papan tulis atau meminta murid untuk maju yang minimal menuliskan apa sih yang mereka pahami dari video itu misalnya. Kalau untuk bahasa Inggris, ya, contoh yang simple past tense, misalnya tentang videonya itu, mungkin bisa minta 1 orang murid untuk maju. Contohnya tuliskan apa yang ada di video itu minimal itu. Contoh lainnya yang di luar, selain yang ada di video apa, tuliskan. Jadi langsung kiri kanan. Bu Guru, saya bingung ini terkait simple past tense saya masih belum paham. Bisa diputarkan lagi video yang ada di sebelah kiri tadi, di back lagi. Oh, ini benar simple past tense ini. Kalau mereka memahami, untuk menuliskannya di sebelah kanan. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu juga bisa sebagai alat presentasi. Jadi ini alat presentasi memang bisa PPT kita, Canva kita bisa langsung tampil di layar PID itu, baik langsung di layar PID maupun melalui laptop kita dengan sambungan kabelnya. Ada juga Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini, dan enaknya presentasinya ini bisa interaktif karena ada menu di sana, menu fitur khusus untuk alat, yaitu bisa penggaris, kemudian derajat. Nah, ini bisa apa hasilnya ya? Ini bisa melibatkan, bisa interaktif, terutama untuk guru matematika. Itu bisa minta anak-anak untuk mengukur panjang secara secara detail lah. Jadi bisa mengukur
eh, derajat, bisa mengukur sudut, misalnya bisa mengukur panjang atau lebar balok, lebar persegi panjang misalnya, atau sisi kubus misalnya, atau diameter lingkaran misalnya, itu juga bisa langsung sekaligus di sana. Nah, yang materi bimbel berikutnya, yaitu saya juga menguatkan lagi teman-teman terkait dengan eksplorasi ruang murid. Dan ada pembuatan storybook, ada pemanfaatan game untuk ice breaking, kemudian ada pemanfaatan lagu 7 KAI untuk ice breaking. Nah, Bapak Ibu, di sini di ruang murid ini Bapak Ibu, terlihat Bapak Ibu yang ruang murid belum nih. Jadi ini Bapak Ibu di ruang murid ini, di sini yang poin kita dalam memanfaatkan ruang murid ini Bapak Ibu, yaitu terkait dengan sumber belajar. Nah, sayangnya belum semua mapel terakomodir, khususnya untuk mapel saya yang prakarya ini masih belum ada sama sekali, Bapak Ibu. Jadi bagaimana saya memanfaatkannya? Saya memanfaatkan sumber belajar ini sebagai ice breaking, Bapak Ibu. Jadi di sini ada interaktif, ada lab maya, ada juga game edukasi. Saya biasanya memanfaatkan ice breaking ini dengan game edukasi ini. Ini macam-macam banyak banget yang bisa kita pilih. Tinggal kita sesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan. Kalau saya kebetulan mengajarnya prakarya budaya tanaman obat Bapak Ibu. Jadi agak bingung juga kan. Apa anunya, apa ya, istilahnya apa SDG yang cocok dengan materi saya. Akhirnya saya eksplorasi aja di sumber belajar ini, di game edukasi ini. Ternyata ketemu yaitu kemarin saya pakai yang ini khusus jalur panjang pencernaan nutrisi. Ini yang saya pakai kemarin Bapak Ibu. Jadi ini saya pakai ini. Siapakah aku? Jadi saya langsung mulai kemarin. Aku adalah bagian dari sistem pencernaan. Kemudian klik saja. Aku adalah. Kamu benar. Yuk kita lanjut. Mereka untuk lanjut. Nah di sini Bapak Ibu langsung ke mode gamenya. Dan di sini ada level-level. Saya pakai level 1 dulu. Nah di sini mereka sebenarnya tinggal menjodohkan saja ini kemana, misalnya ini kemana, ataukah namanya, misalnya ini juga ke kemana, misalnya ini ke sini, misalnya ini ke sini. Mereka menjawab, mereka akan menjawab. Nah ini biasanya saya minta mereka maju secara bergantian satu-satu. Jadi satu maju menjawab. Benar salah tidak masalah sebenarnya saya lakukan ya. Nah, lalu yang menjadi PR saya adalah mengaitkan ice breaking ini, mengaitkan ice breaking yang ada di ruang murid ini dengan mapel saya. Akhirnya apa? Karena kita bahasnya tentang tanaman obat ya, akhirnya saya kaitkan tanaman kesehatan ini yang kesehatan alat-alat dalam tubuh kita dengan tanaman ada. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya, untuk yang eksplorasi ruang muridnya. Nah, bisa saja yang saya lakukan juga selain itu, untuk teman-teman, kalau untuk teman-teman lain, itu saya bisa minta untuk menggunakan ice breaking lain, tapi nanti sumber belajarnya yang ada itu menggunakan menggunakan materi belajar, sumber belajar yang ada di ruang murid. Contohnya kemarin olahraga. Jadi olahraga itu skenario yang kita diskusikan, yaitu pertama ada ice breaking-nya, tentu ice breaking yang sesuai dengan namanya saya ambil dari YouTube tentang gerak. Kemudian untuk materinya, pada saat mengajar materinya, saya minta untuk mengakses ruang murid. Jadi tetap apa ya, istilahnya ya, tetap connect. Meskipun ada lain, tapi kita tetap memanfaatkan ruang murid juga untuk sumber belajarnya. Nah, kemudian untuk pemanfaatan game untuk ice breaking 4 jalur ini, dan saya buat sendiri Bapak Ibu, ini juga saya ke teman-teman, saya anukan ke teman-teman, sampaikan ke teman-teman juga, supaya bisa dimanfaatkan pada saat proses pembelajaran di kelasnya. Nah, ini bisa Bapak Ibu, bisa untuk 2 pemain Bapak Ibu. Soalnya pun sederhana, soal penjumlahan, dan ini tidak saja untuk guru matematika, tapi bisa juga untuk guru mapel yang lainnya. Jadi memang hanya operasi bilangan, tapi nanti bisa kita kaitkan dengan materi yang sesuai. Sebenarnya itu saja tugas kita.
contohnya main satu bisa kita ganti namanya, main dua bisa kita ganti namanya, baru kita bisa mulai lomba 2 orang pemain. Nanti di kiri menjawab, nanti di kanan bisa menjawab juga samaan. Jadi bisa menjawab secara bersama-sama karena PID memang salah satu anunya kan seperti itu, bisa multi user kan multi pengguna, nanti dia akan maju untuk anunya yang benar akan maju dan seterusnya. Dan untuk penjumlahannya pun tidak monoton satu angka itu tidak Bapak Ibu ya. Jadi memang terus meningkat seiring perjalanan perjalanan perahunya ini, pelajaran dalam perahunya ini akan terus meningkat, pertanyaannya ini akan terus meningkat nanti menjadi ini jadi 2 angka, 1 angka, 2 angka, 3 angka dan seterusnya akan terus meningkat. Dan mereka ini saya buat anak-anak ini satu-satu maju. Kadang saya buat 2 kelompok. Jadi ada kelompok laki perempuan dengan yang seru. Jadi berderet langsung satu soal pertama mengerjakan ganti pemain kedua, gantian pemain ketiga dan seterusnya. Jadi ini akan sangat seru karena mereka terlibat langsung dalam executing ini. Ini untuk yang pacu jalur yang sudah saya buat berbasis website Canva, berbasis Canva site Bapak Ibu. Nah, berikutnya di sini juga untuk executingnya juga saya anukan ke teman-teman terkait dengan lagu 7 kebiasaan Indonesia hebat untuk ice breaking. Jadi ini juga saya sampaikan juga ya ke teman-teman itu juga ada. Ini juga saya sampaikan juga ke teman-teman terkait dengan yang lagu 7 kebiasaan Indonesia hebat ini. Pencarian. Jadi ini lagu yang yang memang kita buat sendiri lah, saya siapkan sendiri, jadi manfaatkan bersama-sama. Sudah ada saya unggah juga di YouTube. Ini sebenarnya, ini lagu dari liriknya. Ini bisa jadi bersama yang saya manfaatkan di sekolah. Nah, Bapak Ibu, itu terkait dengan beberapa materi yang saya sampaikan ke teman-teman di sekolah terkait dengan fintech pemanfaatan PID ini. Nah, selanjutnya ini adalah suasana kemarin pas fintech dan beberapa pengalaman juga. Dan untuk langkah pertama sih lanjutan yaitu penguatan kapasitas. Jumlah rombongan belajar di sekolah kita ada 14 kelas dan jumlah gurunya ada 38. Tentunya bikin kita selaku penanggung jawab PID lumayan pusing dengan jadwal pelajaran, dengan jadwal pemanfaatannya. Dan sudah tidak berebut seperti punya Pak Abdullah pada hari tadi yang katanya sampai rebutan siapa yang memakai. Nah, kemudian di sekolah sudah kita atur jadwal pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran yang ada. Nah, kemudian untuk ini juga saya telah buatkan jurnal pemanfaatan PID. Jadi jurnal ini diisi oleh guru-guru di sekolah yang sudah selesai memanfaatkan PID. Nanti di sini dengan aplikasi ini kita bisa melihat sih sebenarnya siapa saja yang aktif, siapa saja yang memanfaatkan sesuai jadwal, apa saja materi yang sudah diajarkan memanfaatkan PID ini dan sebagainya. Ini semacam kayak rekaman digital dari apa yang dilakukan oleh guru-guru di ruang PID. Ini sebenarnya tidak saya buat sendiri, memanfaatkan Canva site juga, berbasis Canva juga. Nah, Bapak Ibu, nah ini contoh jadwal. Jadi per minggu ini seminggu, 2 minggu kedua, minggu dan seterusnya ini selama seminggu ini saya buatkan jadwalnya. Juga jadwalnya semuanya dapat DE juga dapat, 9A juga dapat, terus minggunya dapat kan. Nah itu jadwalnya. Nah kemudian kita angkat juga. Dan untuk penguatan kapasitas, Bapak Ibu, ini sebenarnya pembelajaran dibuat secara umum.
saya memberikan kebebasan kepada guru menyesuaikan dengan karakteristik mapel masing-masing. Nah, ini contoh skenario pembelajaran yang saya buat, berdoa bla bla dan sebagainya, kemudian lagu 7K sudah ada linknya, ice breaking pelajaran mapel sudah saya serahkan linknya, dan alur belajar girang dari pengalaman, terus untuk menentukan siapa yang maju untuk menceritakan pengalaman belajar sebelumnya. Ya, Bapak Ibu, jadi kan kadang anak-anak kita itu tuh disuruh maju, yang hobi maju ya majunya semangat sekali, yang tidak suka maju ya kadang malu-malu. Nah, misalnya di sini ini bisa kita pakai aplikasi ini kan number, tinggal kita tarik saja berapa jumlah, misalnya yang di sini ada 10 orang misalnya. Ini nanti bisa kita waktunya kita set mau 5 detik misalnya. Ya, selanjutnya. Coba jika set 5 detik, kita tinggal klik stop. Nah, yang menang, yang ini dia akan saya minta untuk maju ataupun untuk menjawab terkait dengan materi yang mereka pahami sebelum. Jadi kita hapus, kita reskin lagi. Ini contoh yang dakrisnya. Nah, kemudian lanjut ke integrasi konsep Bapak Ibu. Jadi di sini guru yang menyampaikan keterkaitan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Dan ada reka pemahaman, guru memutar video pembelajaran, atau mengakses sumber belajar ruang murid, atau storybook Gemini AI, ataupun sumber belajar lainnya. Kemudian kita minta mencatat dan atau menyampaikan kembali dari sebesar materi yang dipelajari, dan guru tinggal memberikan penguatan. Nah, aplikasi konsep mulai mengaplikasikan pemahaman, bisa berdiskusi kelompok atau kerja mandiri menggunakan APD, atau jawab langsung di PID menggunakan fitur papan tulis yang ada. Nah, untuk kegiatan penutup, narasi ulang, murid menggambar emotikon perasaan, kemudian menuliskan referensi pembelajaran. Nah, di tahap generalisasi ide, murid menuliskan penerapan ide baru dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari materi. Terakhir, guru menutup pembelajaran. Dan pasca pembelajarannya, guru mengisi jurnal penempatan PID ini, skenario praktik baik yang kita lakukan di sekolah, khususnya saya pribadi, dan diterapkan juga oleh teman-teman guru yang lain sesuaikan dengan materi karakteristik mata pelajarannya masing-masing. Ini skenario-nya. Nah, dan untuk pelaksanaan sendiri tentunya awal yang berenergi, speaking interaktif tadi sudah kita sampaikan juga Bapak Ibu ya, yang lagu ini, yang lagu sahabat itu, kemudian ada juga yang pacu jalur juga tadi sudah kita coba. Nah, untuk inti pembelajarannya di School Learning-nya ini saya pakai integrasi board-wall Bapak Ibu. Jadi saya tidak banyak berceramah, tapi saya minta mereka nih, anak-anak saya ini untuk maju ke depan untuk menyelesaikan tantangan interaktif di PID. Jadi yang saya buat ini saya bagi layarnya menjadi dua layar. Kemudian ada 2 orang maju bersama-sama. Mereka akan mengerjakan menemukan untuk menemukan esensi dari materi yang akan mereka pelajari. Dan setelah bermain, saya minta mereka untuk menganalisis mengapa jawaban mereka benar atau salah. Nah, terakhir, pemahaman konsep klasifikasi tanaman obat terbangun melalui pengalaman langsung. Jadi mereka langsung paham, oh ini namanya ini, oh ini manfaatnya ini, oh ini dan sebagainya. Kenapa tidak langsung ke kebun, sekolah misalnya, karena memang ini masih tahap belum Bapak Ibu ya, belum tahap praktik ya, ini masih di awal, masih di tahap pemahaman. Jadi memang seperti itu, mereka menemukan sendiri. Ya meskipun awalnya saya yakin pasti anak-anak juga tebak-tebak berhadiah ya, iseng-iseng berhadiah pasti itu, ngawak-ngawak lah jawab kasarnya. Jadi mereka pasti akan jawabnya ngawak-ngawak. Tapi dari salah itu, dari ngawak-ngawak itu, mereka akan mendapatkan beberapa jawaban yang benar. Mereka pelan-pelan mereka akan memahami. Mereka akan pelan-pelan akan memahami, oh jawaban saya ini salah, kenapa salah ya, oh ternyata begini. Karena jawabannya bukan ini. Nanti mereka akan maju satu orang menjawab satu kelompok 2 kelompok itu kan, 1 orang menjawab 1, gantian jawab 1, nanti betulnya yang mana, salahnya yang mana, mereka bisa mengulang lagi sampai semuanya betul. Nah setelah selesai, biasanya disitulah kita bersama-sama saya ajak anak-anak untuk melakukan analisis Bapak Ibu ya. Analisis apa? Jawab benar salahnya, kemudian seberapa sih mereka sudah memahami materi. Jadi di sini
Tujuannya apa? Supaya dia tidak terkena jebakan main-main tadi itu. Main-main interaktif, mereka maju, mereka menjawab, tapi mereka tidak dapatkan apa-apa. Karena tidak mau seperti itu, makanya setelah selesai bermain, kita lakukan analisis dan diskusi secara aktif bersama-sama. Nih, poinnya di sini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di akhir, jadi di sini memang saya nulis ini aja sih. Kita bagi juga sebenarnya. Jadi kita bagi layar juga bagi Bapak tulisnya menjadi 2, satu untuk soal, sebelahnya untuk anak-anak menulis menggambarkan emotnya. Nah, kalau misalnya satu layar di sini, tidak hanya kita bagi 2, ini Bapak Ibu ya, misalnya satu layar ini, full satu layar begini, ini sebenarnya bisa kita transkripsikan. Nanti gambar ini bisa langsung menjadi emoticon, gambar emoticon yang sesuai. Nah, kita gambar lope-lope misalnya langsung bentuk apa istilahnya ya, langsung gambar lope-lope yang ya yang bagus lah ya. Memang transkripsi. Itu kalau pengaturan kita pilih transkripsi. Nah, di sini pada proses refleksinya memang saya minta juga murid untuk menuliskan ide lain yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tadi yang Dakris sudah kita coba juga. Nah, ini dampak Bapak Ibu yang rasakan Bapak Ibu terkait dengan minat belajarnya. Jadi sebelumnya hanya sekian, kemudian setelah ternyata alhamdulillah meningkat. Jadi biasanya kalau sebelum melakukan PID itu masih adalah 1-2 yang ogah-ogahan. Kadang ke lab aja masih ada yang malas-malasan, masih ada yang telat datang, begitu. Nah, tapi setelah pada saat menggunakan PID ini, ternyata dari minat belajarnya alhamdulillah semuanya bisa terlibat dalam proses pembelajaran. Ya, meskipun 95% ya alhamdulillah belum semuanya, karena masih ada 1-2 ternyata yang di bagian belakang itu masih ada yang ya masih apa ya kurang berminat, udah disuruh maju tidak mau, kadang di apa ya disuruh mengerjakan juga ogah-ogahan, ada saja yang seperti itu. Nah, itu malah di belakang malah main-main, suka di kursi putar dia muter-muter tidak jelas, ada juga yang seperti itu juga ada. Nah, itu akhirnya saya menangannya sih kalau saya tinggal tanya saja, kita kasih dengan pertanyaan terkait dengan materi. Jika memang belum dia tidak bisa menjawab, tidak paham ya saya minta untuk belajar lagi terkait dengan materi tersebut. Nah, untuk pemahaman konsep sendiri awalnya sekian, kemudian menjadi 88 Anda bisa meningkat lah. Nah, peningkatannya tidak hanya pada antusiasme, tapi juga pada kemampuan murid dalam menjelaskan kembali klasifikasi jenis dan karakteristik tanaman obat yang mereka pelajari. Bagian umpan balik suara murid. Jadi murid saya minta melakukan penilaian terhadap saya. Jadi ternyata ya alhamdulillah positif ya, meskipun nanti notok Pak hasilnya belum begitu Pak. Kadang ada saja melakukan penilaian ini, ada juga sih versi mereka itu kita terlalu cepat kadang dan dapat giliran, itu juga mereka menceritakannya. Nah, untuk refleksi guru, tentunya bagi saya pribadi, saya pernah terbantu dalam visualisasi materi yang abstrak. Karena tidak semua jenis tanaman obat, khususnya yang kita pelajari itu ada semuanya di lingkungan sekolah. Jadi tidak semuanya ada. Memang sebagian membutuhkan visualisasi yang materi apa ya, visualisasi yang memang pas banget, sesuai banget gitu loh dengan materi kita. Nah, tantangan teknis dapat diatasi dengan persiapan matang dan perlu variasi games agar tidak monoton di pertemuan selanjutnya. Atas permintaan dari direktur untuk melakukan syuting, pemanfaat cara YouTube-nya mungkin masih proses produksi juga, jadi masih belum tayang di YouTube Direktorat SM. Ini masih memang diminta beracting seperti itu.
Dan ini pemanfaatan kualitatif kita yang menggunakan di sekolah saya ini bisa ini Bapak Ibu ada di IG Instagram SMPN 3 Lingsar. Jadi ini enggak usah tanya, sorry, malah login. Jadi ini yang ada di SMP 3 Lingsar yang sudah saya unggah kemarin. Nah, ini videonya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu, biar nanti bisa Bapak Ibu akses ke SMP 3 Lingsar berkunjung ke sana. Nah, di sini banyak fungsi sama sih seperti yang saya ceritakan hari ini sebenarnya. Kemudian selanjutnya ini adalah beberapa manfaatan PID oleh guru-guru mata pelajaran atau guru agama Islam, kemudian ada guru matematika, guru IPA juga ada, guru bahasa Indonesia, kemudian saya sendiri ada guru ini penjelas PJOK juga ada Bapak Ibu ya, matematika, PJOK, bahasa Indonesia, hampir semua bahasa Inggris juga semuanya insya Allah ada. Nah, itu bermacam-macam. Nah, kita lihat ini menggunakan gamifikasi word wall yang mengatakan. Kemudian minta Anu untuk menjelaskan tentang seperti itu. Ya, Ibu, teknologi sebenarnya kan hanya alat dalam pembelajaran prakarya sendiri. Teknologi hadir bukan untuk pemahaman sebelum praktik nyata dilakukan. Terima kasih, mari berdiskusi dan berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Ati, mohon maaf untuk kekurangannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sudomo. Mbak Ati, halo. Oke, saya backup Mbak Ati ya, Pak Sudomo. Oke, jadi Bapak Ibu demikian tadi pemaparan dari narasumber hebat kita yang luar biasa. Ini saya tadi sampai, mohon maaf memang agak gaptek ini ya. Jadi tadi saya tahu split yang layar itu, Bapak tahu, cuma ternyata baru nggak juga split layar yang satunya itu bisa dipakai untuk YouTube gitu ya. Jadi split layar kayak di iPad ya ternyata ya. Oke. Jadi luar biasa ya. Kalau saya selama ini kayak papannya itu dibagi dua gitu. Jadi kayak nanti si A dan si B duluan nulis jawaban, nanti siapa yang benar nanti kita koreksi set. Oh, jadi mereka seru tuh di situ berdua. Nah, kalau yang split layar yang satunya YouTube, yang satunya bisa buat nulis, itu belum. Jadi saya kayak, oh iya ya, ini baru nih mau praktek gitu. Dan jadi teman-teman juga pastinya sangat tertarik ya, Bapak Ibu guru hebat, atau mungkin ada yang mau sharing juga, saya pakai ini, ternyata ini, atau mungkin ada yang hal-hal baru ya, boleh Bapak Ibu silahkan kita beri kesempatan untuk berdiskusi. Mungkin tidak banyak waktu kita Bapak Ibu karena jam sekarang udah menunjukkan pukul 4.57 ya Bapak Ibu, mungkin kita akan akhiri di jam 5.30 webinar kita. Silakan bagi yang ingin memberikan tanggapan, pertanyaan, dan lain-lain boleh langsung berkomentar, silahkan. Oh ya, untuk link daftar hadirnya nanti di-share di kolom chat ya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat dari webinar hari ini bisa mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan oleh Pak Sekretaris Pak Ibnu di kolom chat. Oke, kalau yang untuk yang saya duluan deh, mungkin Pak. Tadi saya lihat bisa ini dengan Canva juga tadi ya. Pakai Canva, terus jadwalnya yang saya tertarik tadi, tapi alhamdulillah sudah ada di pemaparan materinya juga. Boleh izin mungkin kami nanti jadi bahan referensi ya Pak di sekolah seperti apa untuk pembagian untuk blockingannya ya Pak ya. Ya. Nah kalau nah itu tuh itu ada teman guru saya itu kepala ini koordinator lab komputer, jadi beliau Ibu Iswana Helawati ini yang menghandle PID ini, beliau yang aduh lumayan ya Bu Ajah Hela membuat jadwal itu lumayan pusing beliau kemarin. Jadi karena seperti kayaknya kita permasalahannya sama di berbagai sekolah ya, karena kita cuma punya satu dan semua excited, tidak hanya murid yang semangat untuk pakai, gurunya juga ternyata Pak. Jadi udah kalau PID itu
nggak ada istilah gaptek deh, teman-teman tuh jadinya jadi semangat Ya. gitu. Untuk malah ada tuh Pak, ada yang komplain karena cuma dapat 1 minggu aja kok kelas 9, padahal kita mau nih, mau terus gitu. Mungkin Bu Haja Hela, mungkin Bu ada yang ingin disampaikan, mungkin Bu Haja, ini seru nih ilmunya tadi, tambah banyak sekali hal-hal baru yang bisa kita dapatkan hari ini. Awas. Ya, halo. Ya, silakan Bu Nah, Haja. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, halo. Izin Bapak, maaf. ya. Silakan Mbak Izin. Ida. Ya, kami dari SMPN 1 Labu Api, alhamdulillah sudah membuat jadwal. Memang kalau masalah jadwal ini kami terkendala karena adanya satu PID mungkin ya, Bu Yati. Iya, betul. Maunya 6 Kita ya. rebut-rebutan, tapi alhamdulillah kami membagi jadwal dengan cara 1 minggu untuk kelas 9, 1 minggu untuk kelas 8. Nah, 1 minggunya untuk kelas 7. Itu baru di rolling kemudian begitu, Bapak. Mungkin ada masukan dari Pak Sudomo ini untuk jadwalnya bagaimana? Yang tepatnya untuk kami terapkan di SMPN 1 Labu Api, Bapak. Itu aja. Halo? Ya. Oke, makasih Bu Haja. Ada, halo Bu Haja. Dapat salam dari Musulkan Bu Haja. Oh, Masya Allah. Iya, salam balik, Bapak. Masya Allah. Iya, Beliau itu ketawa aja sih. kejauhan. Iya, iya, itu aja kami kesulitan. Ini Bapak, mungkin dari Bapak bisa memberikan trik Pencerahan. dan untuk kami membuat jadwal. Iya, Oke. Kalau Bu, mohon maaf Bu Haja, untuk yang SMP 1 berapa Labu Api sih? Labu Api, Beriman Labu ya? Api. Satu Labu Api, Labu Bapak. Api. Labu Api. Oke. Itu SMP 1 Labu Api berapa kelas anak Bu Haja? Nah, untuk SMP 1 Labu Api Tujuhnya berapa kelas 7-nya 6 kelas, Kelasnya kelas berapa? 8 4 kelas, kelas 9 6 kelas, jadinya itu 15 kelas, 16 kelas. Rombel, 16 16 ya. rombel Jadi memang untuk kami. agak susah. Kalau saya kemarin kalau di saya memang untuk minggu pertama itu semua kelas itu dapat. Jadi yang saya pecah-pecah bagi-bagi itu gurunya, bukan kelasnya. Jadi minggu pertama itu kelas 7A sampai kelas 9D itu semuanya dapat di minggu pertama itu. Hanya saja gurunya yang kita pecah. Nah, dan minggu berikutnya kelas 7 sampai kelas 9 itu juga mendapat giliran lagi dengan guru yang berbeda. Minggu berikutnya 7 sampai 9 dapat semuanya lagi dengan guru yang berbeda lagi. Kalau saya seperti itu untuk pengaturan jadwalnya. Dan ini kan kita mengikuti jadwal yang sudah disusun sebelumnya. Jadi memang agak makanya lompat-lompat. Misalnya setelah ini habis 7A, tiba-tiba 9C, itu tidak masalah. Tidak harus habis 7A, jam 12 7A, jam 34 7B, tidak harus seperti itu Bu Haja kalau di saya. Saya itu bebas, tergantung mana yang kosong anunya itu saya isikan. Misalnya di jam 12 7A misalnya. Nanti di 34-nya itu bisa saja ke 8E. Tidak masalah. Kalau saya kelas dulu seperti itu, saya bikinnya seperti itu. Yang penting gurunya beda, kelasnya juga beda. Intinya seperti itu. Nah, nanti jam terakhir nanti misalnya kembali ke kelas 7, ada kelas 7 lagi 7C misalnya. Ya, oke, tergantung. Yang penting tidak tabrakan. Jadi sama kayak kita nyusun jadwal bagian kurikulum itu. Bagaimana caranya supaya tabrakan. Izin Bapak, itu yang perlu kita minta ini. Nanti filenya untuk anunya sudah ada di kita. Jadi nanti sudah ada di apa itu Bu Yati, ada linknya di sana, bisa diklik langsung udah ada di drive kita, nanti tinggal diunduh aja. Ya untuk referensi lah untuk mana ada sebagainya. Itu bacaan ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih masukannya. Izin. Iya, terima kasih Bu Haja. Sama-sama. Oke. Terima kasih Bu Haja Hela. Ya, selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau sharing pengalaman di sekolahnya seperti apa, atau mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan Bapak Ibu.
Dan sementara itu kami ingatkan bahwa link daftar hadir sudah di-share ke chat, kolom chat ya Bapak Ibu, silahkan. Begitu Bapak Ibu mengisi link daftar hadir, nanti otomatis sertifikatnya akan masuk ke email yang Bapak Ibu daftarkan. Jadi pastikan emailnya itu aktif, Bapak Ibu ingat sudah ingat bisa buka, ingat passwordnya ya. Jangan sampai nggak ingat password ya. Nanti nggak bisa terkirim emailnya gitu Bapak Ibu. Selanjutnya silahkan ada lagi yang ingin menyampaikan keluh kesah dan lain sebagainya. Oh ya, materi ya. Oke, materi nanti akan kita share di grup Bisa Igi Lobar Bapak Ibu. Jadi kita punya grup WA di sana. Nanti kita akan share materi dari Pak narasumber di sana. Di grup WA khusus peserta webinar Bisa Igi Lobar ya. Ibu Salbia, ini ada yang ingin disampaikan kah? Oke, sepertinya antara malu-malu kucing atau karena sudah dijanjikan file materinya melalui grup WA, nanti kita lihat lagi ininya gitu ya. Maaf, lem aksen tidak biru. Tidak biru, tetapi biru kok Bu. Di saya biru kok. Nggih, biru kok ini ya. Cobalah sekali lagi nggih Bapak Ibu. Baik, kalau gitu mungkin ada closing statement dari Pak narasumber di sore hari ini yang sudah menyiapkan waktunya. Ini daging semua Pak ilmunya, saya kok jadi pengen ngundang Bapak ke sekolah gitu ya. Atau enggak saya belajar private deh ke sekolahnya gitu. Biar lebih puas gitu ya. Terima kasih Pak, terima kasih atas ilmunya. Barengan sama Aziz. Oh iya boleh, betul. Ini mungkin ada ini motivasi dan lain-lain yang ingin disampaikan ke teman-teman guru hebat kita yang masih setia nih di ruang webinar Bapak. Jadi ini walaupun sedikit tapi ini yang pengen belajar beneran nih. Silakan Bapak. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri sesi kita kali ini, bahwa intinya bahwa teknologi sekali lagi teknologi hanya adalah alat bantu Bapak Ibu ya. Jadi tidak serta-merta menggantikan peran guru kita di kelas. Jadi bagaimana kita bisa berkreasi, bagaimana kita berinovasi terkait memanfaatkan teknologi ini. Insya Allah nanti kita bisa melahirkan proses pembelajaran yang mendalam, aman, nyaman, dan pastinya membedakan bagi murid-murid kita di kelas. Harapannya nanti dari sedikit Bapak Ibu, sedikit apa yang kita lakukan hari ini memanfaatkan digital, khususnya PID ini sebenarnya sedikit. Saya percaya bahwa pada kedepannya ini akan memberikan dampak yang besar bagi terutama tumbuh kembang perkembangan Indonesia juga si anak-anak kita di kelas. Gitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak narasumber kita Pak Sudomo SPT. Beliau sesuai banget nih ya dengan gelarnya Duta Teknologi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memang beliau kalau udah urusan teknologi kita referensinya beliau deh yang dekat-dekat ke Lombok Barat ya. Terima kasih sekali lagi Bapak atas kesediaannya membersamai kami. Udah hadir tepat waktu sebelum peserta datang. Pak Narsum udah hadir luar biasa. Semoga Bapak tetap sehat, ilmunya berkah, mendatangkan pahala berlipat ganda lagi ya Bapak. Dan bagi teman-teman juga terima kasih banyak yang sudah hadir membersamai kami di sore hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadirnya dan nanti sertifikatnya akan Bapak Ibu dapatkan di email Bapak Ibu masing-masing. Saya mewakili rekan-rekan tim Bisa Bincang Syarat Makna Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Lombok Barat. Pamit undur Bapak Ibu, mohon maaf jika selama webinar kami terdapat kesalahan teknis. Bapak Ibu dibuat menunggu cukup lama juga, kami mohon maaf Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Dan sampai jumpa bulan depan di edisi 26 Bincang Syarat Makna Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Lombok Barat. Tidak ada pantun hari ini, sebenarnya saya pengen Pak Sudomo pantun nih.
Ya Pak ya. Pantunnya bulan depan deh kalau gitu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Dah. Terima kasih Pak Sudomo. Terima kasih teman-teman semua. Luar biasa. Oke, Assalamualaikum. terima kasih. Terima Waalaikumsalam. kasih Bapak narasumber Pak Sudomo, Bu Nur Iya. Hidayati, Bu Ati. Oh ya, Sampai terima kasih jumpa. juga. Ya.